Halo, nama saya Aufiana Anastasia Palilingan. Saya CGP Angkatan 3 Kota Manado. Merupakan kesempatan yang sangat berharga di mana saya boleh berada dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 3 ini, di mana wawasan kita ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita, pekerjaan kita sebagai guru maupun kita sebagai anggota masyarakat. Memang butuh perjuangan dan kegigihan untuk boleh berada pada modul 3.1 ini. Saya merasa kaget saat mempelajari modul ini oleh karena selalu ada sesuatu yang baru yang bisa dipelajari. Dan apa yang sudah kita pelajari pada modul 1 dan 2 sebelumnya bisa kita implementasikan pada modul 3 ini sebagai pemimpin pembelajaran pengembangan sekolah. Tentu saja sebagai pemimpin pembelajaran guna mengembangkan sekolah, kita akan sering diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan memerlukan pertimbangan yang matang dalam membuat keputusan tersebut. Dan modul 3.1 ini mengajarkan kita tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada modul 3.1 ini kita diajar untuk menganalisa sebuah kasus, apakah itu termasuk pada dilema etika benar lawan benar ataukah bujukan moral benar lawan salah. 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Pada paradigma ini terjadi pertentangan antara individu melawan sekelompok yang lebih besar, yang dimana individu ini berada pada kelompok tersebut. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti sebuah aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Selanjutnya, kebenaran lawan kesetiaan, di mana paradigma ini seringkali kita buat pada pilihan antara berkata jujur atau mengikuti berlaku setia yang mungkin terhadap sahabat atau atasan kita. Nah, pada modul 3.1 ini kita diajar untuk menganalisa sebuah kasus, apakah itu termasuk pada dilema etika benar lawan benar ataukah bujukan moral benar lawan salah. Terdapat 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Pada paradigma ini terjadi pertentangan antara individu melawan sekelompok yang lebih besar, yang dimana individu ini berada pada kelompok tersebut. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti sebuah aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Selanjutnya, kebenaran lawan kesetiaan, di mana paradigma ini seringkali kita buat pada pilihan antara berkata jujur atau mengikuti berlaku setia yang mungkin terhadap sahabat atau atasan kita. Selanjutnya, jangka pendek lawan jangka panjang. Pada paradigma ini kita bisa melihat apa yang bermanfaat saat ini dan yang akan bermanfaat di waktu yang akan datang. Setelah 4 paradigma etika, ada 3 prinsip dalam pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Prinsip pengambilan keputusan, dasar pemikirannya adalah kita melakukan demi kebaikan banyak orang, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ada di dalam diri kita, kemudian melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan untuk kita. Sementara 3 prinsip yang seringkali membantu kita dalam mengambil keputusan yang diajarkan pada modul ini, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Untuk membantu kita membuat keputusan yang efektif, pada modul ini juga diajarkan 9 konsep pembuatan dan pengujian keputusan. Yang diantaranya mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau
atau salah yang terdiri dari uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Yang kelima adalah pengujian benar lawan benar menggunakan 4 paradigma dilema etika yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian menggunakan prinsip resolusi, yaitu 3 dasar atau prinsip atau nilai dari pemikiran pengambilan keputusan, dan menggunakan investigasi opsi trilema, di mana kita bisa saja menemukan cara yang kreatif di saat penyelesaian masalah ini. Selanjutnya, poin yang ke-8 atau langkah yang ke-8 yaitu buat keputusan. Ketika sudah membuat keputusan, maka langkah yang ke-9 adalah lihat lagi keputusan itu dan refleksikan. Saya sangat bersemangat untuk membagikan apa yang saya dapatkan kepada teman-teman saya di sekolah terkait materi pada modul 3.1 ini. Pertama, saya akan komunikasikan dengan kepala sekolah sehingga kepala sekolah bisa mengerti pentingnya materi ini untuk dibagikan kepada rekan-rekan guru saya. Selanjutnya, saya akan mengatur waktu pertemuan kita yang sudah biasa kita lakukan, yaitu sharing is caring. Saya akan buat pertemuan kecil dengan guru-guru rekan sejawat saya untuk saya membagikan materi ini. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan sedapat mungkin materi ini, cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran setiap hari ketika saya beraktivitas, sehingga saya boleh menjadi teladan. Langkah awal yang akan saya gunakan untuk mulai membuat sebuah keputusan berdasarkan atau sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, saya akan menganalisa apa yang menjadi kebutuhan saya dan menjadi kebutuhan lingkungan saya pada situasi yang saya hadapi, dengan cara saya menerapkan kompetensi sosial emosional kesadaran diri. Selanjutnya, saya akan menggunakan mindfulness, di mana saya akan berkesadaran penuh agar supaya saya menyadari berbagai pilihan dan juga berbagai konsekuensi yang akan saya hadapi ketika membuat sebuah keputusan. Selanjutnya, saya akan menerapkan proses coaching tentunya untuk diri saya sendiri, di mana saya akan menganalisa paradigma apa yang sementara berlangsung atau paradigma apa yang berlaku pada situasi yang saya alami. Ketika saya sudah menentukan paradigma, saya akan menentukan prinsip pemikiran atau dasar pemikiran apa yang akan saya gunakan. Selanjutnya, saya akan menggunakan 9 konsep pengujian dan pengambilan keputusan seperti yang sudah saya jabarkan tadi. Saya harapkan saya bisa membuat sebuah keputusan yang efektif. Ketika saya sudah membuat keputusan yang efektif, saya akan menerapkan proses coaching bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam situasi tersebut. Saya akan mempraktekkan hal ini mulai hari ini dan setiap hari, sehingga saya lebih terlatih dan lebih sigap ketika saya harus membuat keputusan pada situasi dilema etika ataupun bujukan moral yang saya hadapi. Saya sangat senang membaca kutipan dari Robert John Mahan pada LMS yang berkata demikian: sumber berharga yang dimiliki semua guru adalah kesaling ketergantungan satu dengan yang lain. Tanpa kolaborasi, maka pertumbuhan diri kita dibatasi oleh pandangan kita masing-masing. Dalam hal ini, yang akan menjadi pendamping saya adalah kepala sekolah saya dan juga rekan sejawat saya. Tak lupa juga akan saya libatkan orang tua dan siswa saya ketika saya harus mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.